Alright, dalam episode ini kita akan membahas tentang responsive. Nah, ketika misalnya Anda barusan belajar tentang grid, tidak keren ketika misalnya tidak ada responsifnya. Karena kita ingin berbeda-beda kolom antar device yang kita inginkan, kan gitu. Coba Anda tekan di sini, klik kanan, inspect, dan lanjut kita akan klik device yang ada di sini. Kemudian jika kita klik di sini responsive, maka harusnya dia nanti membuatkan kita seperti ini. Dan ini bisa Anda lakukan undock into spread window. Sehingga ketika misalnya kita klik yang ini, dia akan hilang. Oke. Kan kita akan fokus di sini bagaimana cara menghandle-nya. Nah, sekarang pada Tailwind CSS ada yang namanya MD, stand for mid screen, ada yang namanya SM untuk small, ada yang namanya LG untuk large, ada yang namanya XL untuk extra large. Nah, di sini adalah pilihan Anda. Ketika Anda ingin membuat misalnya kolomnya 2 di MD atau mid screen, maka lakukan MD call sekian. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ketika misalnya Anda ingin startnya di small device, maka lakukan SM call sekian. Seperti itulah. Jadi ketika misalnya Anda penasaran berapa width dari MD, SM, extra large maupun large, ya Anda bisa lihat langsung di dokumentasinya breakpoint. Dan jika kita lihat di sini SM 640 pixel. Jadi start dari sini dan sampai mid screen 768 pixel, large itu 1024 pixel, dan ada juga XL 1280. Jadi ini sebenarnya bisa dikonfigurasi. Anda bisa letakkan ini di dalam Tailwind config.js, kemudian ini bisa Anda rubah. Misalnya small, Anda buat di sini smartphone. Ketika misalnya MD, Anda buat tablet. Ketika misalnya ini, Anda buat laptop. Ketika misalnya ini, Anda buat misalnya 4K atau apapun lah. Sekarang kita akan stick menggunakan SM maupun MD. Seperti inilah ya kan. Tapi bagaimana cara menggunakannya? Let's do it. Nah, saya ingin ketika misalnya ukurannya sudah 768, saya ingin kolomnya 3. Di sini 796. Coba kita buat sini 768 sehingga ini adalah mid screen-nya. Ya kan, kita mau dia 3 kolom. Grid, memang itu yang kita mau. Tapi ketika misalnya lebih kecil dari 768, kita mau kolomnya 2. Alright, let's do it. Saya akan pergi ke index HTML tadi. Di sini by default grid kolomnya 3. Tapi ketika misalnya kita buat di sini MD colon, kita refresh di browser, maka jika misalnya kita kecilkan lebih dari 768, maka jika Anda lihat dia jadi kolom 1. Yang mana inilah defaultnya. Jadi ketika misalnya tidak kita tentukan gridnya, dia menjadi blok semuanya. Artinya dia akan menjadi 1 kolom. Tapi ingat, tadinya saya bilang bahwasanya ketika misalnya sudah sampai di 640 atau sebelum 640 ke bawah, dia harusnya 2 kolom. Artinya lebih kecil dari 768, saya ingin 2 kolom. Maka di sini kita buat SM grid calls 2 harusnya. Sekarang kita refresh di browser, yang kita dapat adalah 2 kolom. Kenapa seperti itu? Ya karena lebih kecil dari 768 kita ingin 2, dan ketika misalnya sebelum lebih kecil dari 640, maka dia juga 2. Tapi ketika misalnya sudah kurang dari 640, harusnya dia sudah tidak ada lagi. Kita enter, maka jika Anda lihat di sini dia masih 2. Tapi ketika misalnya kita kecilkan, maka dia akan 1. Which is very very cool. Ketika Anda tidak tahu, beginilah mudahnya ketika Anda menggunakan Tailwind ketika berbicara tentang responsive. Apalagi yang kita contohkan di sini? Contoh, saya ingin ketika misalnya di large screen atau di MD screen, kita ingin BG-nya emang gray 500. Tapi ketika misalnya sudah masuk ke large screen, saya ingin BG-nya berubah menjadi teal 500 misalnya. Coba kita refresh di browser. Ini tidak akan ketara karena dia masih di dalam mid screen. Tapi seandainya kita sudah masuk ke dalam large screen atau 1024 pixel, coba kita buat di sini, maka harusnya dia berubah sudah. Jika ada di sini sudah berubah menjadi teal. Nah, ketika misalnya lebih kecil dari 1024, maka dia akan menjadi gray lagi, dan ketika misalnya kita besarkan lagi, maka dia akan menjadi teal. What happen ketika misalnya large screen saya ingin call-nya itu 4, maka saya buat di sini LG grid call, kita buat sini 4. Kita refresh di browser, ini yang kita dapatkan karena kita large screen ke atas. Jadi misalnya saya kecilkan sampai misalnya ke jumpa mid screen 1024 ya, maka dia akan menjadi 3 kolom. Tapi ketika misalnya di atas 1024, maka dia akan menjadi 4 kolom. Begitulah mudahnya. Bagaimana dengan Flexbox? Ya sama saja. Ketika misalnya Anda ingin menggunakan Flexbox, saya tinggal tambahi MD colon, dan juga misalnya entah itu large, entah itu misalnya SM. Kira-kira seperti itu. Coba dulu kita hilangkan semua ini, dan kita akan fokus menggunakan Flexbox.
Flex di sini saya buat flex wrap biar supaya dia masuk ke dalam kolom. Kita buat sini width 1/3 sampai berapa kali saya juga tak tahu. Tapi jelasnya dalam ini kita buat lagi div bg gray 500. Kita buat sini mbsp sehingga nanti jika kita refresh di browser, coba nbsp kita refresh di browser, dia ada. Oke. Dan sekarang kita copy dari mulai 3 ini, kita pasti ke bawah. Sehingga kita refresh di browser, ini kita dapatkan 3 kolom. Tapi tidak nampak. Tapi misalnya kita buat di sini bg gray 600, di sini misalnya kita buat di sini 600, di sini kita buat 700, pasti nampak bedanya. Ya kan? Ketika misalnya kita ingin memberinya space, kita masukkan di sini padding masing-masing. Misalnya PX itu padding untuk kanan kiri, ketika misalnya PY itu padding atas bawah. Seperti yang kita lakukan di sini adalah padding atas bawah. Kita refresh, maka Anda melihat perbedaannya. Cool. Tapi biasanya ketika misalnya kita buat di sini paddingnya 4 dan ketika misalnya kita tambah di sini lorem. Contohnya kita buat di sini satu div lagi lah, kita copy aja apa yang ada di sini, ya. Kita pasti tepat di bawah flex ini. Jika kita refresh, boom, buruk sekali. Kenapa seperti itu? Hanya karena default dari flex yang di atas kita buat itu paddingnya 4, ya kan. Nah, ketika misalnya kita ingin membuat dia stabil seperti apa yang ada di bawah, maka kita buat di sini mx 4. Tapi sayangnya bukan seperti itu. Kita ingin negatif dia. Maka kita buat sini negatif mx 4. Kita refresh, maka harusnya jika Anda lihat dia sudah sama sisinya. Cool. Ketika misalnya kita buat di sini MB5, maka jelas ini ada bedanya. Oke, itu hanya untuk mencontohkan kepada Anda bagaimana teknik, bagaimana menggunakan sistem fake padding ini dalam item-item kolom yang kita punya dalam Flexbox. Refresh, maka yang ini kita dapat. Oke, sekarang coba ini saya hapus karena Anda sudah mengerti, ya. Dan sekarang kita berbicara tentang responsifnya. Ketika misalnya small screen, saya ingin dia 2 kolom. Maka yang kita lakukan adalah di sini kita buat MD dan di sini kita buat MD dan keseluruhan pastinya kita buat MD. Kita refresh di browser, harusnya ini sudah berhasil. Dan ketika misalnya kita kecilkan dia, jika ada di sini tidak begitu bagus. Artinya dia sangat-sangat kecil. Nah, saya mau ketika misalnya dia sedang di small screen, kita mau dia 2 kolom. Maka di sini kita buat SM colon W 1/2. Kita refresh di browser. Ya ini bahkan tidak 1/2, ini default ini ya. Nanti masalah defaultnya kita akan pelajari juga. Tapi yang jelasnya sekarang ketika misalnya dia sudah small screen, maka dia akan menjadi 2 kolom. Dan sekarang bagaimana ketika misalnya lebih kecil dari small screen? Nah, disinilah kita bermain W full. Artinya width 100% ketika misalnya default. Ya, ketika Anda menggunakan grid tadi, dia emang defaultnya 100%, ya kan? Jadi sehingga Anda tidak perlu lagi membuatkan default width-nya. Refresh di browser, maka jika ada seperti inilah jadinya. Tapi ini terjadi ketika Anda menggunakan width. Bagaimana ketika Anda menggunakan flex? Alright, let's do this. Kita akan hapus dulu semuanya ini. Ya kan, kita buat sini flex 1. Refresh di browser, boom. Kenapa seperti itu? Hanya karena width sama flex itu berbeda. Ketika misalnya width sudah kita tentukan width-nya berapa gitu. Nah, ketika misalnya flex itu tidak. Dia tidak ada width-nya. Dia hanya menyamakan sisinya. Ketika misalnya sisi yang ini harus sama dengan ini dan harus sama dengan ini sesuai banyak kolom yang ada di dalamnya. Kira-kira seperti itu. Namun permasalahannya di sini ketika misalnya kejadiannya lah seperti ini, apa yang Anda lakukan? Kan gitu. Karena saat ini yang kita lihat mau di screen apapun ini pasti 3 kolom. Tidak akan pernah ini menjadi blok tampilannya. Oke. Itu bisa kita handle dengan cara flex call. Sehingga saya buat di sini flex call, dia akan menjadi blok. Tapi permasalahannya bukan ini yang kita mau, ya kan? Kita mau ketika misalnya default dia flex call, maka kita buat di sini SM flex row. Kita refresh, maka seperti ini yang kita dapatkan. Tapi yang jelasnya ketika misalnya seperti ini, ya gak usah dilakukan lah. Kenapa seperti itu saya bilang? Ya, Anda tidak bisa mengatur width antara kolom yang Anda inginkan di screen yang berbeda gitu. Ya kalau misalnya Anda buat di sini flex, ya dia tetap berapa yang ada di dalam flex ini akan dimasukkan dia gitu. Seperti misalnya ini 3, maka di 3. Seandainya saya tambahi lagi misalnya di sini 4 atau 3 lagi, kita refresh, maka di sini harusnya 6 kolom. Which is itu yang tidak kita mau. Yang kita mau adalah setiap screen kita bisa membedakan berapa kolom pinta kita. Kira-kira seperti itu. Oke, itu saja sih untuk responsif, dan saya akan menyarankan highly recommended pastinya ketika Anda ingin menggunakan grid, pastikan Anda menggunakan Flexbox dan juga pastikan Anda menggunakan width sehingga tidak perlu yang namanya flex call dan flex row. Dan Anda bisa buat di sini misalnya width 1/2. Misalnya ketika Anda ingin membuat 2 kolom. Dan kita copy dan kita paste, kita dapat 2 kolom. Dan ketika misalnya di small screen Anda ingin dia block, maka bisa Anda buat di sini W full.
Kemudian di sini kita buat LG, dan di sini kita buat wavefull, dan kita buat sini LG. Refresh di browser, maka dia 2 kolom. Tapi sebenarnya ada permasalahan di sini, ya. Jadi jika Anda perhatikan, ini width-nya tidak full, dan sebenarnya dia ignore yang namanya container. Sebenarnya jika kita hilangkan MX ini, kita refresh di browser, harusnya dia jalan. Nah, kenapa seperti itu? Hanya karena seperti ini sebenarnya. Ketika tampilannya sudah blok seperti ini, kita tidak butuh lagi jarak ke kanan, ya kan? Artinya yang kita butuhkan jarak ke kanan itu ketika misalnya dia sudah large screen, ya kan? Ada pembedaan antara kolom 1 maupun kolom 2, ya kan? Tapi ketika misalnya sudah masuk di smartphone, kita tidak mau lagi padding kanan kiri. Yang kita mau adalah jarak antara atas dan bawah. Maka biasa yang saya gunakan adalah membuat satu persatu item kita itu menjadi MB 4. Maka jika kita refresh, ini yang terjadi. Namun di sini jika kita scroll bisa, itu hanya karena di sini kita masih melakukan MX4. PX maupun MX ini yang kita butuhkan hanya large screen ke atas atau sesuai dengan kolom yang ada buat di sini. Oke, maka di sini kita buat LG, dan di sini juga kita buat LG kolon, di sini juga kita buat LG kolon PX4. Kita refresh di browser, maka harusnya dia sudah stabil. Ketika misalnya kita pergi ke large screen, maka harusnya dia sudah ada space-nya antara kolom 1 dan kolom 2, itu hanya karena kita buat sini padding kanan kiri untuk large screen. Oke, itu saja sih untuk responsif, dan jika ada yang perlu ditanya silahkan tulis di komentar. See you soon.